warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat mensyukur, dan juga satu nikmat pada pagi hari ini kita alhamdulillah bisa berkumpul pada hari ini untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tausiah seperti biasanya. Shalawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat. Semoga kita nanti di akhir zaman mendapatkan syafaatnya. Seperti biasa, bapak-bapak dan ibu-ibu, pada minggu pagi hari ini kita akan selamat mulia subuh, di mana pada hari ini alhamdulillah Bapak Ustaz Haji Ali Ahmad sudah ada berada di tengah-tengah kita bersama. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan, waktu dan tempat saya berjalan. Mohon maaf Pak Ustaz, kita ada waktu kira-kira 1 jam sampai katakanlah jam 5.34 tambah 1 jam, di mana 45 menit Bapak katakanlah tausiahnya, 15 menit terakhir Pak kita tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. اللهم ارزقنا الإخلاص في قول وعمل ونية ونعوذ بالله من أهل النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. para jemaah bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi ini yang cerah insyaallah karena tidak terhalang hujan. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan tentu nikmat yang tidak kalah dengan nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum saya mulai kita tawassul sebentar untuk memuji kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tujuan kita bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat ya, mudah-mudahan sehati kita benar menjadi anak yang soleh ya, termasuk ekonomi kita, mudah-mudahan ekonomi kita diberi stabil oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama terlebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak kalah penting yang mau kita menjadi kita daripada husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana الذي ترجى شفاعته
Nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat takwa. Kita dikasih kenikmatan takwa itu tidak akan terbanding dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Ibu datang, jamaah datang, bapak sudah datang ke masjid ini, itu nikmat yang paling besar takwa, Pak. Bisa jadi tidak semua orang mendapatkan nikmat takwa ini. Mungkin tetangga-tetangga kita masih saja ada yang tertidur lelap, masih saja ada yang tidak mau mengerjakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid, atau sama sekali hidupnya tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah rezeki, Bapak Ibu hadirin rahimahullah, semuanya dikasih oleh Allah. Yang takwa kepada Allah dikasih, yang tidak takwa kepada Allah dikasih. Bahkan yang kafir sekalipun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kenikmatan yang namanya nikmat dunia. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu, wa man yu'ti ad-din illa liman yuhibbu." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kenikmatan dunia liman yuhibbu, bagi orang yang dicintainya, wa liman la yuhibbu, dan bagi orang yang tidak dicintainya Allah akan memberikan. Maka tidak heran kalau kita lihat ada tetangga kita yang tidak pernah munajat selama hidupnya kepada Allah, tidak pernah taat selama hidupnya kepada Allah, tetapi kenikmatan dunia yang luar biasa Allah berikan. Ya. Bahkan yang kafir sekalipun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penikmatan dunianya luar biasa. Sebaliknya ada orang yang tengah malam berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kehidupan dunianya biasa-biasa saja. Bahkan seakan-akan tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, hakikatnya bukan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi nanti dia milik kiamat, kenikmatan itu dia akan dapat. Inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman yuhibbu, wa man yu'ti ad-din illa liman yuhibbu. Hanya orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sholat subuh berjamaah, ngaji pula. Bapak hadirin rahimakumullah, setelah sholat subuh ngaji luar biasa. Kita taklim bersama di sini. Hanya orang-orang yang takwa kepada Allah, yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, ditambah lagi dengan pengajian, masih tetap istiqomah, itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan kita yang berat akan menjadi ringan, akan menjadi enteng. Urusan dunia kecil, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jika dibandingkan dengan urusan akhirat. Teramat panjang perjalanan hidup kita, nanti kita akan mengetahui mana orang yang diuntungkan oleh Allah dan mana orang yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semuanya kita sudah menutup usia, dan kita ingat semua dari Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang namanya kehidupan itu pasti ada ujungnya. Kehidupan pasti ada batas akhirnya, yaitu kematian. Setiap yang bernyawa akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah awal kenikmatan atau kesengsaraan bagi seseorang nanti. Karena yang namanya kubur awal, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, awal penentuan seseorang akan mendapatkan kenikmatan selanjutnya atau malah kesengsaraan selanjutnya. Awal. Kalau nikmat kubur, kalau di kubur dia sudah mendapatkan nikmat luar biasa. Nanti di akhirat, di padang mahsyar, kemudian digiring di sirat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mudah. Kalau memang di alam kuburnya mendapatkan nikmat. Tapi kalau di alam kuburnya sudah mendapatkan kesengsaraan, alamat saqawah, maka nanti perjalanannya akan berat menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Bahasan ini adalah mengenai tentang at-tawab wal iqab, tentang pahala dan siksa. Nanti kita akan kaitkan dengan siksa kubur, kita kaitkan dengan nikmat kubur, kita kaitkan dengan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang waktunya cukup. Kalau memang nggak cukup, kapan waktu mudah-mudahan masih bisa ketemu lagi. At-tawab wal iqab. At-tawab 'inda ahli al-haqq laysa bihaqqin lit-ta'in wa inna Allah. Wa innama huwa fadlun minhu wa huwa al-jazaa'u alladhi yajza bihi al-mu'minu mimma yasahu fil akhirah. At-tawab yang namanya pahala inda ahli al-haqq menurut ulama-ulama yang notabene-nya keilmuannya dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya pahala apa sih Pak? Laisa bihaqqin lit-ta'in. Itu bukan hak bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berhak kita meminta pahala kepada Allah. Begitu menurut ahli hak. Kita taat ya, sebelum subuh datang kemari kemudian taklim kita bersama, ini bukan hak kita untuk meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak wajib. Bihaqqin lit-ta'in wajibun Allah. Wa innama huwa fadlun minhu. Tetapi yang namanya pahala itu adalah keutamaan yang Allah berikan sebagai balasan, bahwa jazaa'ul ladzi yajza bihi al-mu'min, sebagai balasan terhadap orang-orang mukmin yang taat, mimma yasaru fil akhirah, yang mana pahala ini akan membahagiakan, menyenangkan diri orang-orang yang bertakwa nanti di akhirat. Jadi menurut ahli hak yang namanya pahala ini tidak ada kewajiban Allah Subhanahu wa taala, atau kita minta pahala kepada Allah itu terlalu banyak Pak Bu, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita akan dapat bisa menghitungnya, ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kita menghitung nikmat Allah, tidak akan dapat kita mencapai menghitung nikmat Allah tersebut. Ditambah lagi kita minta pahala, kan gitu. Terlalu banyak permintaan kita kepada Allah, sementara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib-wajib saja. Sementara kan seperti itu. Yang sunnah kadang-kadang jarang kita kerjakan, ya, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan sunnah kan banyak, tapi kita jarang sekali kadang-kadang ya tergerak kita untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan sunnah. Nah, jadi yang dimaksud pahala adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi hanya sekedar keutamaan. Hak Allah mau mengasihi atau tidak terhadap orang yang melaksanakan ibadah yang taat kepada Allah. Hak Allah. Jadi kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala hanya menjalankan perintahnya saja. Ya, sholat subuh, kita sholat zuhur, kita sholat. Perkara pahala yang Allah berikan, ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kalau seandainya kita disuruh membayar nikmat-nikmat Allah, berat Pak. Kita bayar ke rumah sakit aja, ketika kita sakit itu luar biasa besarnya Pak, besarnya biaya yang kita keluarkan. Ya, sakit batu ginjal, dioperasi, satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, katakan itu penyakit batu ginjal. Andaikan kita harus operasi berapa juta satu penyakit. Ini kalau seandainya kita harus membayarkan nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan kuat akan membayarkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan iqab, wal iqabu la yajibu 'ala Allah aidan iqabuhu lil-usat. Yang namanya siksaan itu tidak wajib dikenakan terhadap orang-orang yang maksiat. Jadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya hakikatnya tidak wajib Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan siksaan tersebut. Wa innama huwa 'adlun minhu, tetapi yang namanya siksaan nanti di yaumil qiyamah atau mungkin di alam kubur itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan.
Jadi kalau pahala tadi utama dari Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, sedangkan yang namanya dosa atau siksa ini merupakan keadilan yang Allah berikan terhadap hamba-hambanya. Jadi hamba-hamba yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini dan terus umpamanya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti di alam kubur mendapatkan siksa kubur, nanti di padang mahsyar dia dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapat siksaan yang sangat berat, itu semata-mata bukan Allah nggak ada balas dendam, tetapi atau mungkin balas dendam Allah, tetapi di sini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keadilan Allah terhadap hamba-hambanya. Ini loh yang bertakwa, begini balasannya. Ini loh yang melakukan perbuatan maksiat, begini balasannya. Ini merupakan suatu keadilan yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya. Wa huwa ma yasu'ul 'abdu yaumal qiyamah. Nanti yang namanya iqab ini sangat menyengsarakan seorang hambanya di yaumul qiyamah. Hamba-hamba Allah yang sekarang berani berbuat maksiat, yang banyak melakukan perbuatan maksiat, nanti di yaumul qiyamah sangat sengsara. Di alam kubur saja udah parah Bapak Ibu. Ya, kalau kita pahami bagi orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu siksaannya teramat berat. Apalagi dia kafir kepada Allah. Salah satu siksaan yang Allah berikan terhadap orang yang mati dalam kondisi maksiat, belum tobat kepada Allah, bahkan dia lebih kafir, itu setiap hari dia itu melihat nerakanya Allah. Jadi di alam kubur itu dia diperlihatkan nerakanya Allah. Tatkala dia melihat nerakanya Allah, itu hancur tulang-tulangnya Bapak Ibu. Dia baru melihat aja, belum masuk, tapi baru melihat nerakanya Allah, itu tulang-tulangnya hancur semua, belum lantas semua. Kemudian dijadiin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu lagi setiap hari dia melihat nerakanya Allah. Gak ada senang-senangnya Bu. Apalagi kalau punya anak yang tidak soleh, alhamdulillah. Ya, begitu meninggal dunia ribut warisan. Ya, begitu orang tuanya baru banget dikubur, anak minta jatah mobil yang satu karena mobilnya 3, anaknya 4, yang satu gak kebagian, akhirnya berantem, main bunuh-bunuhan gitu teman-teman. Rumah kontrakan juga sama. Kalau tidak mendapatkan anak yang soleh, orang tua di kubur itu bukan mendapatkan nikmat, tapi mendapatkan tambahan sengsara dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan anak. Karena itu kewajiban kita sebagai orang tua adalah mengarahkan anak-anak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang saya katakan tadi adalah yang paling utama adalah nikmat takwa. Kemudian kalau kita meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang bertakwa kepada Allah, setiap harinya ba'da salat kita mengirimkan surat Al-Fatihah, mengirimkan doa terhadap orang tua yang meninggal dunia. Itu doa waladun shalihun yad'u lahu, anak yang mendoakan kepada orang tuanya setiap hari, yaitu ba'da salat. Ini Bu, suatu kenikmatan Pak, kalau seandainya kita mendapatkan anak yang soleh. Tapi ongkosnya juga berat, capek mendidiknya. Karena kita harus mencontohkan kepada anak-anak kita. Jangan anak disuruh ngaji, orang tuanya atau bapaknya, ibunya santai pada maghrib nonton TV, ya langsung ke masjid. Anak disuruh ngaji sementara orang tuanya tidak suka pengajian. Berat untuk menjadikan anak yang soleh. Dan ibda binafsik dimulai dari diri kita sendiri. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, iqab ini wa huwa 'ala qismaini akbar wa asghar. Siksaan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar, atau siksaan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua. Akbar wa asghar. Ada yang besar dan ada yang kecil siksaan itu bentuknya. Wal iqamul akbar huwa dukhul nar. Yang namanya siksa besar ini adalah masuknya seorang hamba ke dalam nerakanya Allah. Jadi neraka nanti itu ada siksaan yang teramat besar.
Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ini orang kafir diperuntukkan buat orang kafir. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Bima kanu yakdzibun, sebab mereka mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, atau dia mendapatkan dia masuk neraka Allah, tetapi tidak selamanya. Ada juga buat siapakah itu? Buat orang-orang mukmin yang melakukan dosa-dosa, tetapi Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuninya dengan sebab syafaat Muhammad SAW, atau memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Intinya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, istiqomah di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta meskipun dia matinya dalam kondisi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun, asalkan masih ada iman mithqala dzarrah, sebesar biji darah yang ada dalam hatinya, istiqomah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meskipun dia tidak pernah mengerjakan ibadah salat, meskipun dia tidak pernah membayar zakat, tetap nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah tidak ada iman dalam dirinya, tidak ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ini alamat abadan abidin, selama-lamanya akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan orang kafir dengan orang-orang yang mukmin yang melakukan dosa besar. Jadi iqab yang paling besar, siksaan yang paling besar adalah masuknya seorang hamba ke dalam neraka Allah. Kemudian siksaan yang kecil yang bagaimana? Wal iqab al-asghar ma siwa dzalika ada harus syams, seperti orang yang dalam kondisi sakit yang terhadap kondisi panas, nanti dia yaumil kiamat. Jadi kan dia yaumil kiamat ada pada masyar ya, itu panasnya luar biasa, terik matahari itu luar biasa. Itu dianggapnya kecil. Jadi di mana nanti di padang mahsyar orang dikumpulkan dan mendapatkan bagiannya masing-masing, kan nanti ada di yaumil kiamat di padang mahsyar mereka yang berjalan ala wujuhihim, atas mukanya atau kepalanya di bawah, kakinya di atas. Itu orang-orang kafir. Kemudian ada yang berjalan dengan perutnya dan lain sebagainya. Ini masih dianggap mereka, masih dianggap kecil dibandingkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Halo, Pak. Halo. Fokus, Pak. Kalau nggak DJ memang. Pahalanya besar, Pak. Oke, ya. Kalau dalam pelatihan guru PLPG ada fokus. Orang pendidikan gitu. Jadi di padang mahsyar kita dikumpulkan itu, para kita dibilang, para orang-orang yang berdosa besar itu ada di bawah, itu masih dianggap kecil kopnya, siksaannya kecil dibandingkan nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa inna tasallatu 'ala al-kuffar fa yarquna hatta yasla 'arqu ahadihim ila fihi. Orang-orang kafir nanti, orang kafir ya, bukan orang mukmin, itu nanti pada saat di padang mahsyar dia itu kerendam dengan keringatnya sendiri. Dia dari bawah sampai sini dia kelap dengan keringatnya. Yang orang sebelahnya itu nggak bakal kena keringatnya si orang kafir. Alhamdulillah, si orang kafir ini di padang mahsyar nanti keringatnya ini membasahi seluruh sekujur tubuhnya, bahkan sampai merendam dia punya sampai hidungnya sampai sini. Kemudian yang sebelah ini tidak terkena kucuran keringat si A tadi. Kalau seandainya dia orang kafir juga, alhamdulillah, sebelahnya orang kafir ini sebelahnya ini sama, keringatnya akan membasahi sekujur tubuhnya sampai menenggelamkan dirinya. Itu siksaan dianggap siksaan kecil dibanding dengan siksaan api neraka di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apinya tidak melewati walayatajawazu arquha syams, tidak melewati keringatnya dia kepada keringat temannya. Ini
Bahkan yaqtasiru alaihi hatta yaqul kafir. Bahkan orang-orang kafir ini sampai berkata min syiddati, dari saking beratnya, teramat beratnya siksaan di padang mahsyar, apa yang ia katakan, Rabbi arihni walau minan nar, ya Allah istirahatkanlah aku meskipun sebentar. Ya, Rabbi arihni, istirahatkanlah aku meskipun di neraka. Dipikir di neraka lebih enak, nggak taunya di neraka lebih parah. Itu di padang mahsyar kayak seperti itu. Bagaimana nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang menjadi catatan kita agar nanti di yaumil kiamah kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada lagi naungan. Di padang mahsyar itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, atau kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau 7 orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh." 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adlun, seorang pemimpin yang adil. Jadi kepala keluarga nih. Jadi minimal dari keluarga dulu lah. Jadi jadi seorang suami yang adil. Kalau istrinya 2 harus bersifat adil. Ya. Iya, yang istri pertama disayang awalnya disayang, begitu istri menikah lagi sama istri yang muda, yang istri tua disengsarakan, naudzubillah. Yang disayang malah istri yang muda. Ini namanya tidak adil, ya, tidak adil. Itu minimal dalam rumah tangga seperti itu. Imamun adil terhadap anak-anak juga sama, ya, termasuk imamun adil, pemimpin yang adil, kepala rumah tangga yang adil adalah bukan hanya memenuhi kebutuhan zahiriyah materi, tetapi kalau dia punya anak, itu anak diperhatikan bagaimana takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, diarahkan untuk senantiasa menuntut ilmu. Itu namanya termasuk pemimpin yang adil. Dan tidak termasuk pemimpin yang adil kalau hanya dituntut dari urusan-urusan sekolah saja. Sekolah harus pintar, ya, bahasa Inggrisnya dituntut sampai dikursuskan, sementara agamanya diabaikan begitu saja. Pengajian tidak pernah diperhatikan oleh orang tuanya, ya. Orang tua tidak memperhatikan anak dalam masalah pengajian. Ini naudzubillah. Ini termasuk nanti di yaumil kiamah akan dituntut. Seorang orang tua kalau dia punya anaknya sudah umur 7 tahun tetapi tidak memerintahkan sholat, tidak mengajarkan tentang hukum-hukum syariat, tidak mengajarkan mana yang wajib dalam sholat atau yang rukun dalam sholat, nanti di yaumil kiamah dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya jadi kepala rumah tangga berat, Pak. Ya. Pertanggungjawabannya adalah anak-anak kita ini kalau salah nanti kita yang kena, orang tuanya. Kalau orang tua tidak mengarahkan ke agama, orang tua tidak mengajarkan perkara-perkara yang wajib dalam syariat Islam, tidak mengajarkan atau tidak memasukkan ke pengajian karena kita tidak mampu mengajarkan anak, ini kena nanti. Waktunya udah umur 7 tahun, tetapi tuh anak-anak itu tidak pernah diarahkan untuk sholat, untuk ngaji, nanti kena nih orang tua model ini kena. Ya, karena bagaimana siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena orang tuanya acuh terhadap urusan agama. Jadi kalau sudah 7 tahun, anak ini harus diperintahkan untuk mengerjakan ibadah sholat. Kemudian diajarkan hukum-hukum sholat, rukun sholat ada berapa, dari mulai syarat wudu itu bagaimana, kemudian syarat sahnya wudu bagaimana, rukun-rukun dalam sholat bagaimana, itu harus dijelaskan kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak mampu, panggil guru datang ke rumah atau kita masukkan ke madrasah. Kenapa? Biar kita tidak terkena nanti di yaumil kiamah iqab, siksa. Ya, berat Pak siksaannya nanti di yaumil kiamah hanya karena sebab itu. Nanti anak kencing sembarangan nggak tahu, bagaimana cara istinja nggak ngerti. Naudzubillah. Jadi nanti
Itu penyebab-penyebab siksanya seperti itu karena kurang perhatian dari orang tua, dan orang tua di sini akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan dinaungi nanti di yaumil kiamat kalau orang tua tidak bersifat adil terhadap anak-anaknya. Sekolah dituntut, ditinjau terus, dikuliahin luar biasa sampai S2, dibantu mau nikah sampai mau nikah juga ditolongin. Gak punya duit, orang tuanya bilang-bilangin mau diramein luar biasa, tapi urusan agamanya disepelein. Urusan agama disepelein. Jadi yang mungkin kita juga anak sukses kita nanti orang tua malah menjadi pembantu, alhamdulillah. Banyak kan yang begitu. Di daerah sini sih tidak ada, daerah saya begitu model ya. Daerah saya begitu sukses, anak begitu disekolahin, jadi orang yang sukses, agamanya kurang diperhatikan, begitu jadi orang kaya, orang tuanya malah jadi pembantu, digaji. Alhamdulillah. Orang tua bukan jadi gaji. Ya. Kalau kita berbakti kepada orang tua, nih saking apa kewajiban orang tua terhadap kewajiban anak terhadap orang tua, dia bagi orang tua yang laki seumpama istrinya sudah tidak ada, anak yang berbakti, orang tua mau nikah, itu bahkan kalau anak yang berbakti itu dinikahi. Orang tua tidak punya uang untuk membiayai istrinya ketika berumah tangga, anaknya berbakti terus. Itu namanya anak yang soleh. Emang begitu atau dalam hukum Islam, ya. Tapi kalau anak tidak berbakti kepada Allah atau kepada orang tuanya, udah alamat taqwa, alamat yang sangat merugikan bagi orang-orang tua yang punya anak seperti itu. Malah petaka. Ngeri begitu. Ini berawal dari mana? Berawal dari karena orang tua awalnya tidak mengarahkan ke masalah-masalah agama, hanya umum terus. Ya, alhamdulillah. Kemudian, jadi orang tua harus adil, jadi pemimpin harus adil, apalagi pemimpin negara, ya. Apalagi besok dekat-dekat apa pemilihan caleg, ya, adalah kita kalau bahas itu udah terlalu panjang lah, ya. Udah terlalu panjang Pak Bu, ya. Kita lewatkan saja. Cari yang pemimpin yang adil, yang kira-kira adil itu yang kita pilih. Wasyabun nasyafi ibadillah, yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah anak muda yang tumbuh berkembang hidupnya hanya semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak muda, apalagi muta'allimun bil masajid, yang hatinya bergantung kepada masjid, yang hatinya cinta kepada masjid. Masjid kotor dibersihin susah. Bu, cari anak muda dari ini. Yang kumpul juga kita di sini orang tua bu, anak mudanya begitu. Ya memang sudah sudah zamannya seperti ini. Ya, tetapi kata Nabi, anak-anak muda yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kumpul bersama orang tua ta'lim, ini nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyabun nasyafi ibadatillah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hampir sama. Dan seseorang yang hatinya bermu'allaq, yang bergantung kepada masjid, artinya memperhatikan kondisi masjid dan lain sebagainya. Ya, agak jarang sudah memang subuh bangun sebelum subuh, ya, nyetel kaset, habis nyetel kaset tidur lagi pengurusnya. Daerah saya itu mah ya, di daerah sini sih enggak, saya yakin, ya, habis nyetel kaset akan terus merapikan masjid istiqomah sampai datangnya subuh. Malah kalau memang nggak jadi kontroversi, ini saya cuma membuka wacana saja. Dalam beberapa keterangan ulama-ulama kita, jam 3, kalau subuh sekarang jam 4 ya, jam 4 ya Pak, berapa ya? 5 menit. Ini masuk ke Pak? Ya, jam 4 lewat 6. Jadi kalau daerah saya, daerah Sukabumi itu udah jam 3 itu subuh ajan. Kalau memang tidak jadi kontroversi boleh, tapi kalau jadi kontroversi jangan. Jam 3 kok azan, iya, bukan azan subuh, tetapi azan untuk mengingatkan orang yang ada di sekitar bahwa waktu subuh mau sampai jam 3. Kemudian azannya itu tidak pakai as-salatu khairun minan naum, nggak pakai as-salatu khairun minan naum. Sebab kenapa? Karena azan ini bukan azan untuk
sholat subuh, tetapi ada untuk mengingatkan orang bahwa ini sudah masuk waktu mendekati waktu subuh. Kalau di daerah-daerah itu masih banyak begitu. Tapi kalau daerah Jakarta, Bekasi Jakarta, atau ya dekat-dekat Jakarta ini udah jarang. Bahkan kalau kita memandangkan azan nanti malah kontroversi, ya ditipukin ini belum waktunya subuh udah azan, gitu ya. Ya kalau itu terjadi kontroversi ya kita tinggalkan. Orang itu mu'alaq. Jadi kalau hatinya bermu'alaq dengan masjid, dia masjid subuh sebelum subuh udah dibuka, ya. Jangan sampai jamaah mau masuk masjid itu masih dikunci. Ada sebagian masjid yang ketika subuh masih ada yang begitu, ya. Nggak tahu, mungkin pengurusnya ketiduran kan, apa namanya, marbotnya, bukan pengurusnya, marbotnya ketiduran. Kemudian yang keempat, yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warujulani tahabban billahi ijtama'an alaihi waftarqan alaihi. Dua orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berkawan, bapak ibu bertetangga, itu hanya lillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tatkala lillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tidak akan ada rasa sakit, iri hati, benci dan lain sebagainya. Andai kan berpisah pun ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena utang. Jadi berkawan itu bukan karena dia orang kaya kita deketin terus, begitu usahanya hancur kita tinggalkan, itu bukan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak akan dinaungi oleh Allah nanti di yaumil kiamah. Yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bertetangga atau berkawan itu tanpa melihat dia sekaya, dia semiskin, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena ada keperluan dan lain sebagainya. Ini dibangun rasa persaudaraan sesama tetangga sama muslim itu luar biasa. Dan itu nanti di yaumil kiamah akan dinaungi. Ini kan agak-agak jarang sudah di kota-kota besar udah saling cuek. Ya masa bodoh aja kadang-kadang. Tetangga sama tetangga sakit nggak ditolong. Ya, tapi karena kalau seandainya lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kalau dia nggak ada kendaraan dicari bagaimana caranya supaya tetangganya ini dibawa ke rumah sakit. Ini sudah jarang terjadi di kota-kota besar. Punya mobil mau dipinjam buat ke rumah sakit, alasannya ada aja. Ya, pengennya lah. Banyak lah bocor, atau kuncinya dibawa sama istrinya, padahal ada, bensinnya lah habis dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ya. Kan, tapi orang-orang begitu tidak akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang memperdulikan kehidupan sesama. Ya. Jadi berpisah pun karena Allah, artinya sampai meninggal dunia pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak meninggalkan rasa benci dalam dirinya setelah kita berpisah kepada orang yang kita cintai. Ya, terhadap istri, suami terhadap istri juga sama, adalah karena Allah. Ya. Terus berpisahnya pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah suami istiqomah, susah untuk nikah lagi, susah. Ya. Karena berpisahnya karena Allah. Tapi susah suami-suami model daerah saya gitu ya. Begitu istrinya meninggal dunia, satu hari besok dapat lagi. Nyari lagi, keliling lagi, mana yang mudah nih. Berbeda dengan istri Pak. Kalau istri itu luar biasa ya. Dia kalau suaminya meninggal, dia ada masa iddah, dia tidak boleh keluar rumah selama 40 hari, kemudian dia lebih memperhatikan anak-anak kita gitu. Sehingga dia untuk urusan mau nikah lagi, mau dilamar juga malas bawaannya. Terus karena cintanya terhadap suami sampai tua, ada yang berikrar saya tidak akan nikah. Karena memang nanti di yaumil kiamah suami harus memilih. Kalau istrinya dua ini
hati-hati ya istri kedua nih, ya. Nggak bisa dibohongi, hati ini kepada siapa cintanya, nanti itulah yang akan bersama dengan kita. Baik kepada yang tua atau kepada yang muda. Kalau cinta lebih cinta kepada yang muda, berarti yang tua wassalam, ya, tidak akan bersama-sama dengan suaminya. Makanya ngeri juga. Ngeri juga. Kalau suami sih enak-enak aja, ya. Kalau istrinya ini setara ibu-ibu bagaimana nanti? Makanya saking cintanya seorang istri kepada suami, suaminya meninggal dunia tetap saja dia tidak akan mau berikan kepada orang lain. Kenapa? Karena istri nanti akan dia takut tidak bisa menemani suami nanti di surga di Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, ya. Ya terutama ibu. Jadi kalau ibu-ibu kalau suaminya meninggal lagi, kalau memang cinta dan kepengen bersama-sama di surga bersama suaminya, ya ibu ya dia. Bukan saya melarang nikah lagi, ibu ya. Ya itu kan. Sabar aja kan. Sabar gitu, sabar. Sabar ya sabar. Bukan saya melarang, enggak melarang. Karena dalam hukum syar'i juga enggak haram. Istri kalau sudah lewat masa iddahnya kemudian nikah lagi kepada orang lain, silakan aja. Cuman saya bilang tadi dia nanti di hari kiamat harus memilih, terutama istri. Kalau suami nanti kan ditemani oleh bidadari di surga, dan ibu tidak mungkin punya rasa cemburu nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia boleh saja seorang istri ini cemburu kepada suami, tapi di akhirat nanti tidak mungkin cemburu. Singkat saja. Kemudian yang kelima, warujul da'atku imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang takut kepada seorang perempuan, karena perempuan ini punya kedudukan dan dia menggoda. Perempuan ini cantik, punya kedudukan, dia menggoda seorang laki-laki. Dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tidak tergoda oleh perempuan lain. Kemudian rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seseorang yang bersedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi apa? Fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu. Ketika bersedekah tangan kirinya, tangan kanannya tidak mengetahui tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh matufiku yang minhu, apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya ya nggak usah ngomong-ngomong, ya Pak, nggak usah ngomong. Bersedekah di masjid kadang-kadang sedekah 10.000, Fatihahnya banyak banget. Ya buat si A, B, C, D, E disebutkan. Dari Bapak Ruslan infak hari Jumat. Dari Bapak Ruslan infak sebesar 50.000 rupiah. Yang pahalanya buat si A, B, C, D, E, F. Bagian berapa satu orang tahu? Ya lebih baik bagaimana? Adalah sir. Ya, ketika bersedekah ini jangan sampai tangan kirinya mengetahui. Artinya nggak usah diceritain kepada orang lain, nggak usah orang lainnya sampai dengar. Yang penting hanya dirinya yang mengetahui kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang akan dinaungi oleh Allah. Jadi kalau bersedekah untuk masjid, ada pembangunan masjid ini nggak usah teriak-teriak. Semen saya 100 sak dari saya, wah orang-orang se-RT sekampung tahu bahwa si A bersedekah semen, nanti akan hangus pahalanya. Jadi bagaimana caranya, yaitu tanpa harus digembar-gemborkan oleh pahalanya. Dan yang terakhir yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa rajulun dzakarallahu khaliyan faqadat ainahu, seseorang yang berzikir kepada Allah dan kondisi sepi, ini air matanya mengalir, menangis akan dosa-dosa, akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan berzikir karena ingin, ya sekali lagi ingin orang lain supaya apa ya, menilai bahwa si A rajin ibadah, bukan, tapi hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, nanti juga syiratnya Allah Subhanahu Wa Taala, kan kita gambarnya begini Bu ya, melihat syirat nanti katanya syirat bagikan rambut dibelah 7 karena saking tajamnya. Jadi yang namanya syirat ini gambaran dalam keterangan kitab Ibnu Syariah begini.
ini surganya Allah al-ardul mubaddal. Ini surga, ini di atas langit ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu ada langit. Kemudian di atas langit ke-7 surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan surat menyebut ini gambaran dalam keterangan beberapa kitab dijelaskan seperti itu. Kemudian di bawahnya ada, di bawah al-ardul mubaddal ada bumi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi langit ke-7 tembus masuk surganya Allah. Kemudian bawah bumi ke-7 adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melewati itu. Itu surganya Allah. Sanggupkah kita melewati itu? Pertanyaannya tergantung daripada amal ibadah kita dan bagaimana keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang saleh dan salihah. Ya, termasuk keturunan dunia-dunia kita dijadikan dunia salihah, keturunan cucu yang saleh dan salihah. Dan mau kita semua dalam husnul khatimah serta mendapatkan nikmat kubur yang Allah Subhanahu wa taala dan dengan mudahnya masuk surga yang Allah Subhanahu wa taala. Bidzikri qabul wa bitamami kulli sur wa hafiz Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka itu monggo kalau ada pertanyaan silakan. Baik Bapak Profesor Fahmi, mungkin dari Bapak atau dari Ibu ada pertanyaan ya Bu. Mohon maaf sebelumnya kalau seandainya saya nggak bisa berarti saya utang ya. Al-fatwa bi ghairi ilmin dosa kabair. Berfatwa tanpa ilmu adalah dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan, maaf mungkin menyimpang dari masalah tema ini. Saya menanyakan masalah warisan. Ada seorang ayah meninggal, lantas warisan itu dibagikan pada anak-anaknya yang sama. Itu dibagikan sama rata anak laki dan perempuan, dibagikan sama rata satu sama satu besar. Terus yang kedua kalinya ada salah satu anak itu tidak mau menerima warisan itu dan bagian warisan itu dia dihibahkan ke musola. Lantas dengan musola yang mengusahakan ialah apakah bapaknya sudah meninggal itu menerima pahala-pahala dari hibahnya anak, hibahnya warisan anak tadi. Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab aja Pak ya. Bu, saya langsung jawab, saya nggak lupa. Takutnya saya lupa. Jadi pertanyaan Ibu tentang masalah waris ya. Sebenarnya ini Ibu, kalau waris ini kalau memang orang tuanya sudah dikubur, itu namanya pembagian waris. Kalau seandainya belum dikubur, kemudian dibagi-bagikan, itu namanya wasiat. Nah, yang kebanyakan salah adalah membagikan waris tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau mau ini orang tua berpesan kepada anak-anaknya, sebelum saya meninggal dunia nanti harta ini dibagi rata. Itu boleh. Ya, namanya wasiat. Itu boleh, sah orang tua melakukan hal itu. Tapi kalau orang tua tidak berpesan apa-apa, kemudian meninggal dunia, sepemahaman yang saya ketahui itu adalah harus dibagi waris. Artinya tidak mungkin sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi wasiat. Makanya harus ngomong dari sekarang, ya. Ngomong dari sekarang kepada anak kita. Boleh nggak apa-apa, ya. Biar jangan ribut nanti. Boleh nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, kalau seandainya anak setelah menerima harta waris itu tidak mau menerima, kemudian dihibahkan,
tentang pahalanya apakah sampai atau tidak, ini Nabi kita Muhammad SAW telah mencontohkan kepada dua kubur. Ya, ketika Nabi melewati dua kubur ini, Nabi berdoa dan menancapkan dua batang pohon kepada dua kuburan ini, karena dua-duanya ini sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu diadab karena buang air kecil sembarangan, ya, buang air kecil sembarangan. Jadi artinya begini, kalau kencing itu nyiprat ke kakinya. Kalau kencing, bapak-bapak ke ibu-ibu ya, nyiprat kain atau nyiprat kena kaki itu dosa besar, termasuk dosa. Ya. Jadi bagaimana, makanya Islam mengajarkan duduk dari segi hukum fikihnya. Ya, jangan sampai kena air kencing itu nyiprat ke kaki, itu dosa. Ya, meskipun disucikan itu dosa. Ya, karena itu benda najis yang kena ke perkara yang najis, jadi mutar najis. Yang satu gibah, suka ngomongin orang. Jadi dua-duanya ini diadab, tetapi pada saat kami lewat, kami kan punya kekhususan ya, berbeda dengan kita. Kita ini basyarun, tapi Nabi basyarun lakal basyar. Nabi manusia bukan manusia biasa. Pada saat melewati dua kuburan, Nabi menancapkan dua batang pohon kurma. Kalau pak kurma ini kata Nabi sebelum dahan ini kering, maka orang ini kedua-duanya akan diringankan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara logika begini, dua pohon saja dengan berkat doanya Nabi ini bisa memberikan keringanan buat orang yang terkena siksa kubur, apalagi dengan bersedekah. Artinya sedekah anak, kalau anak meniatkan untuk orang tuanya, maka pahala itu akan sampai kepadanya. Kemudian contohnya lagi, tatkala Nabi lewat di kuburan Baqi dan berdoa, Allahumma firli ahli Baqi al-Gharqad, ya Allah ampunilah penduduk Baqi al-Gharqad. Artinya Nabi memohon bermunajat kepada Allah supaya diampuni. Ya, dengan doa saja sampai, apalagi dengan sedekah dari seorang anak yang solehah, yang mana pahalanya untuk orang tua ini akan sampai. Birrul walidain termasuk berbuat baik terhadap orang tua, gitu. Jadi sampai ya, pahala. Itu ada bahasan khusus ya, tentang masalah itu. Ada betul ya. Ini aja, mestinya begini Bu. Mestinya ya, kalau kita mau ambil syariat Islam secara benar, itu bagi dulu secara hukum Islam. Nah kemudian yang laki yang mendapat nilai lebih, ini kemudian membagi kepada si adiknya yang perempuan ini, mestinya begitu. Jadi jangan langsung dibagi secara rata, karena ini sudah bertentangan dengan hukum Islam. Karena mewaris nih jadinya. Kalau mau tadi wasiat dihalakan seperti itu, sebelum orang tua meninggal, orang tua berpesan nanti tolong bagi rata, itu boleh. Tapi kalau sudah meninggal dunia kemudian dibagi rata, saya nggak tahu bagaimana hukumnya. Setahu saya dia harus dibagi secara Islam. Kalau mau dibagi adil, orang yang mendapatkan nilai lebih ini dibagi lagi kepada yang nilainya kurang, gitu mestinya, untuk menutupi kekurangan biar supaya rata. Tapi awalnya adalah dibagi secara Islam dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini tadi Ustaz tanya cerita tentang Isa. Ini yang saya akan tanyakan, bagaimana seseorang yang mengerti tentang Al-Quran dan Hadis, ya terutama mungkin yang keberadaannya di Kementerian Agama dalam pengadaan Al-Quran dia ditulis, lalu sampai hari kemarin buku nikah aja tidak ada Ustaz. Jadi mana dari buku nikah? Buku nikah tidak ada. Surat nikah itu sekarang sebentar. Jadi saya nggak nikah lagi Ustaz. Nikahnya nggak ada. Ya itu dari
kasih amanahnya aja Ustaz. Selaku pejabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aja Nanti kesannya saya mau menambahkan bahwa Kementerian Agama kita ada bobrok. Jadi kesannya seperti gini aja Pak, yang jelas kan kita Pak menyampaikan itu kalau ada roti, yang namanya kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, kejelekan akan dibalas dengan kejelekan. Itu saja. Terlepas dia di Kementerian Agama atau dia di departemen apapun, ini adalah oknum. Masalahnya oknum ya paham, mengerti Pak ya, mengerti dengan kondisi negara kita di Kementerian Agama itu bagaimana, kita sudah paham semua. Jadi kalau kita buka boroknya terlalu parah lah. Yang jelas nanti mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan al-ilmu la yantafi, ilmu yang tidak bermanfaat, di mana dia mendapatkan ilmu, paham terhadap Al-Quran, tapi dia sendiri yang melakukan korupsi terhadap Al-Quran itu, artinya menggandakan nilai-nilai uang, nilai-nilai budget yang terdapat dalam percetakan Al-Quran itu buku nikah pun sama. Pokoknya itulah Kementerian Agama kita yang harus kita pahami. Terus kalau minta sumbangan pun kan begitu Pak ya Bu ya, kalau kita mengajukan proposal untuk masjid ya, kemudian digodok oleh DPR alasannya gitu, turunnya 100 juta, mestinya jadi 50-50, 50 buat masjid, katanya 50 jutanya buat yang ngurusin. Itu sudah rahasia umum. Diambil kita takut terkena, nggak diambil nanti jatuhnya kepada orang yang tidak berhak menerimanya, jadi serba salah, dilema gitu. Maka itu nanti kaitannya dengan cari pemilu 2014, cari pemimpin yang adil. Kayaknya cukup Pak. Baik Bapak-bapak, mungkin ada lagi? Ibu Ada satu lagi Pak ya? Satu lagi Pak ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi saya kurang jelas, kurang mengerti yang Bapak terangkan tadi. Kalau kita pipis terus kepepret ke kaki, dosa. Misalnya salah satu contoh Pak, biasanya ibu-ibu kebelet pipis, nggak sampai duduk di kloset, akhirnya atau ngewer gitu aja. Otomatis kan kita bersihkan. Apakah itu termasuk dosa atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam bahasa fikih ya, dalam bahasa fikih al-baul disebutnya dengan kalimat al-baul, itu kencing. Ya, itu disebutnya al-baul, kencing. Jadi dalam bahasa fikih disebutkan orang yang kencing kemudian pipis kemudian terkena nyepret ke kakinya dalam kondisi dia kebelet atau tidak kebelet, ini adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan kencing seperti itu, pipis seperti itu. Nabi tidak pernah nyepret selama hidupnya mengenai kakinya. Ya. Udah begini aja Bu, kita akui dosa-dosa, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai, diampuni oleh Allah. Insya Allah diampuni gitu. Jadi jawabannya adalah gampang, kita istighfar kepada Allah, kita mohon ya diampuni dosa-dosa kita. Kan Islam gampang ya, selagi kita mau mengakui itu suatu kesalahan. Apakah saya nggak pernah begitu? Ya sesekali waktu saya juga pernah, artinya begitu pipis ya nyepret ke kaki ya, tetapi ya ada apa boleh buat gitu. Kalau sudah kebelet buru-buru lari, kemudian kan nyepret ya sudah apa boleh buat ya. Memang udah takdirnya seperti itu, kita harus pernah mencuci kita ke kaki kita. Yang penting setelahnya itu ya kita sucikan, istighfar. Yang parah adalah mohon maaf kalau profesinya supir, ya
supir angkot ya, supir truk ya. Kalau kita lihat di mana-mana, kalau dia kebelet dia nggak ke toilet, tapi ke samping pintu. Itu kan, gitu. Kemudian dia pipisnya di ban, ya. Entah bagaimana cara mensucikannya saya nggak tahu, ya. Kalau dia bisa mensucikan, alhamdulillah. Tapi kalau sudah tidak bisa mensucikan, bahaya. Ya, dia kencingnya nyepret, kemudian tanpa beristinja, tanpa mensucikan, dia langsung masukin. Nah, ini bahaya, ya. Ini dosa besar. Nah, ibu, khususnya ibu ya, yang suka belanja, ibu kan suka belanja, bapak-bapaknya kan suka ngasih duit aja. Kalau ke mall, kemudian toiletnya itu kebetulan tidak ada airnya, maka kemana-mana saya sarankan pakai bawa tisu. Bapak juga sama, bawa tisu tapi jangan tisu yang basah, tisu yang kering. Kalau tisu yang basah, bila mana kita mau istinja, pas kebetulan air tidak ada, nanti najisnya melebar kemana-mana. Jadi tisunya yang kering. Yang kering kan banyak tisu kering, makanya di kereta itu ada tisu kereta kan, gitu. Ya, itu adalah buat istinja. Sah tidak? Sah menggunakan tisu yang kesat. Ya, menggunakan tisu yang kesat. Tujuannya dia tidak melebar najisnya. Itu bawa ibu kayak bapak mau kemana-mana mau berpergian bawa aja itu. Tujuannya takut tidak ada air di jalan, jadi kita bisa mensucikan diri kita dengan tisu. Saya rasa itu. Baik Pak. Terima kasih Bapak Rutan atas pemaparan dan saya jawab yang diberikan oleh Bapak. Mohon segera doa Bapak adalah benar. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم سيدنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولأحبابنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم.